Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mika Lazuardi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pendidikan Islam pada era masa penjajahan Jepang. Pada materi saya kali ini, saya telah membagi pembahasan kita kepada 3 bagian. 3 bagian tersebut diantaranya tentang bagaimana kebijakan Jepang terhadap agama Islam, dan yang kedua bagaimana kondisi pendidikan Islam pada saat masa penjajahan Jepang tersebut, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan setiap bagian dari materi yang telah saya bagi tadi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana kebijakan Jepang terhadap Islam. Walaupun kondisi pendidikan Jepang sedemikian parahnya, namun bagi agama Islam di Indonesia ada sedikit nilai positif pada awal masuknya Jepang ke Indonesia. Umat Islam penuh harapan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia akan terwujud dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Islam yang selama ini merasakan diskriminasi dalam soal kehidupan beragama, dengan masuknya Jepang tadi dirasa akan berakhir atas penderitaan-penderitaan sebelumnya. Pada babak pertamanya, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang mana padahal hal tersebut hanyalah sebuah siasat untuk kepentingan Perang Dunia II, yaitu untuk menarik perhatian dari orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Dengan hal tersebut, mereka melakukan berbagai cara untuk mendekati umat Islam di Indonesia. Mereka menempuh berbagai kebijaksanaan untuk agama Islam, yang mana hal tersebut antara lain yang pertama yaitu KUA atau yang kita kenal dengan Kantor Urusan Agama, yang pada zaman Belanda disebut For Islamisch Second, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda. Diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya, pondok besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang. Nah, itu tadi salah satu kebijakan oleh pemerintah Jepang. Yang pertama tadi ada KUA dengan merubahnya menjadi Kantor Sumubi, dan juga pemerintah Jepang sering melakukan kunjungan kepada pondok-pondok besar pada saat itu. Dan yang ketiga, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Dan yang keempat, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Mansur, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Dan yang kelima, para ulama bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis, dan mereka pun diizinkan oleh Jepang untuk membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau yang disebut PETA. Dan yang terakhir atau yang keenam, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Ulama A'la Indonesia yang bersifat kemasyarakatan. Jadi itulah tadi kebijakan oleh pemerintah Jepang kepada agama Islam. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan ulun jelaskan yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah dan sesama manusia itu sendiri. Pada masa penjajahan Jepang, sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang zaman Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Dalam pendidikan,
saya telah membagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, madrasah. Untuk madrasah sendiri, pada masa awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan sangat cepat, terutama dari segi kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat terutama di daerah Sumatera yang terkenal dengan madrasahnya yang diilhami oleh Majelis Ulama Tinggi. Dengan angin segar yang telah didapat dari pemerintah Jepang tadi, hal itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Walau hanya bersifat politis belaka, tapi hal tersebut tidak disia-siakan oleh orang-orang Islam di Indonesia pada saat itu, yaitu mereka membangun begitu banyak madrasah. Hal itu dapat dilihat hampir seluruh pelosok perdesaan dapat ditemukan madrasah Auliyah pada saat itu. Selanjutnya, pendidikan agama di sekolah. Setelah sebelumnya madrasah, di sini yaitu pendidikan agama di sekolah. Pada saat itu, pendidikan agama Islam di sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan kepada guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama. Dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Nah, begitu. Jadi pendidikan Islam pada saat itu diisi dengan pelajaran budi pekerti. Di dalam budi pekerti tersebutlah guru-guru memasukkan atau mengisinya dengan ajaran-ajaran agama serta mengajarkan pula tentang berzihad melawan penjajah. Dan yang terakhir yaitu terkait perguruan tinggi Islam, seperti dijelaskan sebelumnya tentang bagaimana kebijakannya, yaitu pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Walaupun saat itu Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan mengembangkan pendidikan, namun ulama tetap tidak akan tunduk kepada pemerintah Jepang apabila mereka mengganggu akidah umat Islam itu sendiri. Jadi walau bagaimanapun Jepang baiknya terhadap orang-orang Islam di Indonesia, tapi pemerintah Indonesia, orang-orang Muslim tetap tidak akan tunduk apabila suatu saat nanti ada kebijakan Jepang yang akan mengganggu akidah mereka. Nah, selanjutnya di sini Unak menjelaskan materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Bila kebijakan pemerintah Belanda adalah misi kristenisasi, maka pada pendudukan Jepang terjadi peralihan drastis karena titik tumpu Jepang bukan pada agama Kristen. Misi khas dari kebijakan pendidikan Jepang tidak lain adalah meniponkan bangsa dan umat Islam Indonesia, dalam arti pengalihan budaya dari akar keindonesiaan ke urat budaya Nippon atau Kejepangan. Salah satu trik-trik meniponkan Indonesia ini mereka akan lakukan salah satunya yaitu dengan niponisasi bahasa, yaitu bahasa yang digunakan seperti bahasa Inggris, Amerika, dan Belanda dilarang untuk dijadikan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, hal tersebut pun berlaku di sekolah, yang boleh saat itu hanya bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Selain itu, niponisasi lain yang dilakukan oleh Jepang yaitu indoktrinisasi. Jepang membentuk wadah pelatihan perjuangan antara lain seperti panti latihan militer, pusat latihan pemuda, barisan pembantu polisi, dan lain-lain. Mereka semua diasramakan untuk dikader dan diindoktrinisasi bagi Jepang. Mereka yaitu alat yang paling efektif untuk menyebarkan pengaruh di masyarakat pedesaan. Dengan indoktrinisasi tadi dirasa paling efektif oleh pemerintah Jepang karena setelah itu diharapkan setelah mereka dikarantina, diberikan pendidikan selama 30 hari, paham-paham Nippon dapat tertanam dalam pemikiran ulama dan kiai, sehingga ulama dan kiai tadi akan menyebarkannya kepada masyarakat. Itulah yang diharapkan Jepang terkait indoktrinisasi. Mungkin itu saja yang dapat ulun jelaskan. Ulun minta maaf bila ada yang kurang. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.